Sebelum ngomong baca dulu yang Allah punya tadi tuh. Oh gitu. Dari ilmunya Pak. Bu Sophie, saya mau tanya dong, boleh ya? Boleh Pak Leon. Iya, kenapa Pak? Iya, boleh ya. Iya, saya beberapa hari ini baru tahu dari YouTube sih saya. Salah satunya channelnya Pak Scott, terus siapa lagi banyak. Kemarin saya lihat tuh, kemarin sama 2 hari yang lalu, kurang lebih saya lihat 4 ya. Jadi mereka itu menjelaskan bahwa sosok Nabi Muhammad ini sebenarnya nggak ada gitu, yang tadi Bu Sophie bilang itu. Jadi ini kan masalah sejarah ya, gitu. Menurut saya nggak mungkin. Nah, kalau dibilang nggak ada, nggak mungkin. Karena kan iya, jadi sosok ini ada gitu. Tapi ini yang statementnya kan menyatakan bahwa sosok ini diada-adakan gitu untuk sebagai jadi alat pemersatu negara Arab. Saya nggak setuju kalau menurut saya ya Bu Sophie ya, karena saya kan nggak belajar sejarah mereka, apalagi kitab mereka gitu. Terus ini kan didengungkan sama orang luar sih kalau saya lihat videonya itu, orang luar yang berbicara ada 2 orang nih. Mereka mengklaim ahli sejarah. Ya memang ahli sejarah mereka, saya lihat itunya, CV-nya ahli sejarah. Ya, gimana menurut tanggapan dan pengetahuan Ibu Sophie mengenai hal ini? Karena saya butuh pencerahan nih. Mungkin bukan saya aja, banyak orang di luar juga harus banyak tahu gitu Bu Sophie. Terima kasih. Ya, kalau dari tanggapan saya dan apa yang saya pelajari, memang tokoh ini adalah sosok yang nyata. Cuman kita tidak tahu ini sosoknya seperti apa. Karena itu kan Muhammad merupakan gelar, bukan nama. Kalau mereka itu kan memandangnya ahli sejarah, mereka memandangnya harus ada dokumen, terdokumentasi. Kalau nggak ada ya bukan sejarah, namanya karangan. Kalau cendekiawan, kalau seorang cendekiawan atau sejarawan itu bicara, dia itu nggak ngarang begitu loh Pak. Dia harus punya satu dasar yang kuat untuk mengambil kesimpulan. Nah, ketika dari mana kesimpulan itu mereka ambil? Dari data-data dan fakta yang mereka temukan. Karena manuskrip kita bicara manuskrip Quran ya, itu paling tua 100 sampai 150 tahun setelah Muhammad mati. Kita bicara manuskrip. Padahal orang Kristen itu punya, kalau kita lihat The Dead Sea Scroll aja itu abad kedua, abad ketiga sebelum kelahiran Yesus. Ini manuskrip tertua yang kita punya. Kita masih punya Septuaginta, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan kita masih punya papirus abad pertama, abad kedua. Itu masih ada semua tuh, data-data masih punya. Kita masih punya yang namanya Synaxarion. Bapak-bapak gereja mencatat ini muridnya ini, muridnya ini, muridnya ini, ya semacam sanad atau perawinya itu. Jadi kita tahu jelas. Injil Matius itu Matius siapa yang nulis, Injil Markus itu Markus siapa yang nulis, itu bapak-bapak gereja mencatat. Kita masih punya catatan bapak-bapak gereja yang berupa apologi atau pembelaan iman. Itu terdokumentasikan dengan baik. Jadi sehingga tadi seperti yang dikatakan ketika ada Injil palsu ini muncul abad ketiga ke atas, ya itu bapak-bapak gereja sudah mendeteksi, sudah tahu mereka. Tetapi tidak dibakar sama mereka. Ya, karena kita bisa bandingkan Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Nikodemus dan sebagainya, ya, Injil orang Ibrani dan sebagainya. Itu masih ada semua, ya. Kitab 1-2 Clement itu juga kita masih punya lengkap data-data dan manuskrip yang kita punya. Itu kita bicara manuskrip. Abad ke-7 ini nggak ada. Ya, manuskrip Utsman ini nggak ada, Pak. Nggak punya mereka. Kemudian ini kita bicara data ya. Kemudian sumber-sumber non-Muslim tentang siapa itu Muhammad nggak pernah ditemukan. Yang mereka klaim adalah doktrina Yakobi. Nah, doktrina Yakobi ini pun tidak spesifik menyebutkan nama Muhammad.
Dia hanya menyebutkan ada seorang yang mengaku nabi, yang mengadakan peperangan dan sebagainya. Jadi istilahnya apa, bukti di luar Islam itu nggak ada tentang siapa ini Muhammad. Beda dengan Kristen. Ya, kita punya Tacitus, catatan Tacitus, Flavius Josephus, tentang siapa itu Yeshua, itu ada, dicatat mereka. Kapan dia mati, Ngarang disalib, bebas. dengan cara disalib. Loh, kok ngarang? Kamu tuh Wih, nggak punya jangan data jawab-jawab. kok ngarang. Jangan jawab-jawab Kamu kalau tadi- belum disuruh jawab. Bukan rumah Kamu lo di tadi sini. udah dikarungin, Pak Dani. Sabar teman-teman, sabar. Kamu itu tadi bicara tidak sesuai dengan fakta, Ini Pak Dani. nabi saya. Ya. Nabi saya. Loh, ini saya bicara Siapa yang secara bilang nabi gua? sejarawan. Ya, emang bukan nabi kita, memang nabi lu. Bukan nabi kita. Masuk sini Nabi kita, ngobrol Pak. aja lo. Jadi itu Terus data Ibu yang Sofi. Lanjut terus Ibu Sofi. enggak, jadi itu Jangan yang melebar ya. ditemukan oleh para sejarawan dan para arkeolog. Ya, jadi ini ini bukan orang biasa ya. Jadi mereka menyelidiki langsung manuskripnya. Dan ini sebagian ada yang non muslim, ada yang muslim. Ya, jadi ini kesepakatan orang muslim dan non muslim tentang sejarah siapa itu Muhammad. Ya, bahkan kalau kita bicara biografi Muhammad saja itu kan Ibn Hisham yang tertua. Itu juga tahun 800-an, hampir 200 tahun setelah kematian Muhammad. Jadi mereka mengecek bahwa tidak ada dokumen non-Islam yang menyatakan ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Nah, ini yang membuat para sejarawan meragukan bahwa pengaruhnya memang sebesar itu. Gitu, bahwa pengaruhnya memang sebesar itu seperti yang diceritakan di dalam Islam. Karena kalau memang dia menaklukkan ini perang ke sini, itu akan terdokumentasi di dalam sejarah Romawi pada waktu itu, sejarah bangsa-bangsa lain ya, mereka akan catat. Nah, ini tidak ditemukan gitu loh. Makanya ini juga saya lagi mengecek juga doktrina Yakobi dan sebagainya, itu nanti saya sedang mempelajari hal itu sih. Tapi basically ini yang mereka dapatkan. Berarti dari dunia Islam sendiri nggak ada sama sekali ya data itu ya? Datanya hanya dari orang Islam. Hanya itu doang? Dari biografinya, dari Sirah Nabawiyah. Itu kan mereka sendiri yang nulis ada seorang nabi bernama Muhammad, begini-begini, itu kan mereka yang nulis. Oh, begitu. Kalau Yesus itu, mengapa kita bisa mengatakan dia tokoh sejarah? Karena memang kita punya 13 dokumen non-Kristen. Tacitus, kita punya Flavius Josephus, kita punya Africanus, kita punya Plinius Muda yang mencatat mengenai orang Kristen. Dan pada waktu itu Yesus sudah disembah sebagai Tuhan. Jadi pada abad-abad pertama, pada zaman-zaman Plinius Muda, itu kita punya dokumen sejarahnya bahwa memang orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Bu, ya. Baru bagaimana sejarahnya kalau tidak ada? Nah, itu dia. Jangan tanya Bu Sofi, tanya pada rumput yang bergoyang. Ya, terima kasih Bu Sofi. Jadi itu dong. Edukasinya, terima kasih. Jadi pemahaman saya bahwa dia itu ada, berarti Bu Sofi juga sama ya. Cuman memang mungkin dilihat dari sudut pandang sejarahnya itu mungkin yang agak dipertanyakan itu aja. Oke. Ya, saya juga pernah menampilkan itu kan The Apology atau pembelaan iman dari Abdul Masih Al-Kindi, itu masih deket-deket banget. Kemudian kalau kita bicara John of Damascus atau Yohana Damascus, itu hanya berjarak sekitar 50 tahun tuh dari kematian Muhammad. Dan dia mencatat gitu loh, ada seorang nabi yang mengatakan mengaku dapat kitab turun dari surga. Itu dia catat tuh. Itu kita punya dokumennya, gereja punya dokumennya. Kalau 50 tahun kan itu bukan waktu yang panjang, Bu Sofi, pendek. Artinya harus ada bukti yang konkret kan gitu. Kalau sejarah kan beda. Betul. Pada zaman Yohana Damaskus ada surah-surah yang tidak disebut, tidak ada di dalam Quran yang sekarang. Jadi dia mencatat ini loh, mereka tidak menyebut orang Muslim. Jadi kata Muslim itu pertama kali diperkenalkan oleh Abdul Malik bin Marwan di The Dome of the Rock. Itu kira-kira tahun 690. Itu baru pertama kali ada kata Muslim. Dokumen sejarah non-Islam tidak pernah menyebut ada kaum yang mengakuinya Muslim. Mereka menyebutnya Saracen, Ismailit, Hagarin. Mereka tidak menyebut ini sebagai orang Muslim. Nah, itu dokumen-dokumen sejarah yang karangan iblis. Karangan iblis.
Ya, sekarang Oh, kamu Kamu kalangan buktikan iblis. kamu punya. Itu sejarah, Kalau kamu Pak. punya, Dani, kamu buktikan buktiin. kamu punya Dani. Kamu buktiin kamu Bawa punya bukti, Dani. gitu loh. Kalau saya bilang kamu punya KTP palsu, kamu tunjukin aslinya kamu. Baru cerdas namanya. Jadi jangan ngomong-ngomong orang iblis. Jadi- Kamu sendiri iblis. Sebentar ya, saya Silakan jelaskan. ngomong, buktiin, silakan ngomong. Yohana of Boleh. Damaskus. Yohana of Damaskus Boleh. itu hidupnya Tunggu kira-kira sebentar. Boleh saya ngomong? Ibu Sofi Yohana dulu. of Damaskus. Ibu Sofi dulu. Pak Dhani Kamu kalau diam ngomong dulu. nggak pakai data, kamu diam aja. Pak Dhani kalau ngomong nggak pakai data. Nggak pakai data percuma. Yohana of Damaskus itu hidupnya kira-kira 50 tahunan setelah Muhammad mati. Di dalam kitab, di dalam buku yang ditulis Yohana of Damaskus, dia tidak pernah menyebut kata Muslim. Dia menyebutnya sebagai ini orang-orang mengaku namanya orang Sarasen, keturunan dari Sarah yang dibuang, orang-orang Hagarin atau orang-orang Ismailit. Dan dia menyebutkan beberapa surah yang tidak ada di dalam Quran yang ada sekarang. Jadi ini dokumen sejarah ya, kalau kita bicara sejarah. Jadi Pak Dhani Ibu jangan Sofi ngarang punya- bebas lo ya. Ya, enggak. Ibu Sofi punya data-data enggak? Supaya kasih taruh di private chat biar Ya kita. punya dong Pak, saya kalau ngomong pakai data, emang Pak Dhani. Enggak, maksudnya itu supaya Pak Dhani percaya, supaya Ibu bisa masukin karung. Ah, Lagi masukin gitu ya. Tadi saja kita sudah terpampang nyata Pak ya, bahwa nanti di akhirat itu Pak Dhani akan berkulup dan tidak dikitan. Dia masih nyangkal kok. Jadi percuma Pak, kita mau bergubris-gubris itu percuma, karena dia bukanlah orang yang dipilih oleh Yesus. Yang kita Amin. perlukan itu adalah orang-orang yang hatinya seperti merpati, seperti nubuatan di Yesaya 60. Dari kaum Bani Eden Haleluya. dan Nebayot, yang hatinya benar-benar mencari kebenaran, mereka akan menemukan kebenaran itu. Sudah Amin. terpampang nyata di depan ini loh Pak. Pak Dhani itu masih bisa ngeles loh, saya heran. Ya. Itu namanya Yesaya belum 60, dapat Yesaya kasih 60 karunia. ayat 7, Bu ya. Yesaya Boleh 60 ayat 7 saya ya. ngomong? Silakan, Dengan silakan, data. silakan. Jangan asumsi, silakan dengan Ya, data. kasih data, Biar saja, Dani. biar saja. Dengan data, jangan asumsi. Nanti netizen yang menilai, teman-teman. Gak apa-apa, kita kasih dia bicara. Ya. Kalau biar aja. jangan keras-keras Oi. hari ini ya. Jangan Enggak, keras-keras saya ya. mau ketawa-ketawa ini hari sama dia. Kita Ya, mau hari bercanda ini sama harus dia ketawa, nyari. hari ini harus ketawa. Bener nggak Kan Bapak? kita udah Kalau dapat gua hari ilmu ini. dari Pak Sofi, Ibu Sofiatul kasih ilmu. Betul, Iya. betul, betul. Gini. Kita terima Gini. deh, Sofi. Bentar teman-teman diam. Pak Dhani bicara, dia bicara apa? Diam saja. Ini kehendak Pak Dhani, dia punya hak ya. Jangan Nah, dipotong. oke. Suruh dia bicara sekarang, Pak. Pak Dhani, Kita dengar, silakan Pak. Pak Dhani. Nanti saya yang bela. Kalau ada yang potong, saya pas turun. Pak Dhani bicara, silakan. Ya, terima kasih Pak Bambung. Ya, Pak Bambung yang mulia. Benar itu. Amin. Jadi Haleluya. ini karena ini merupakan keimanan kami sebagai umat Islam. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul bagi kami hal yang biasa. Kenapa? Karena di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa bukti, di antaranya satu, bukti syahadat hingga detik ini masih ada. Itu berarti pengakuan Allah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Nabi. Itu yang pertama. Sampai detik ini. Tapi tunggu sebentar. Biar aja, Apa, biar aja. Yang kedua, arti kata syahadat? tulisan Apa arti dalam kata video. syahadat? Biar aja Pak Lobo, teman-teman. Biar aja dia bicara dulu, biarkan. Tidak ada untung bagi kita. Nanti netizen yang bisa menilai, ya. Biarkan saja. Pak Dhani bicara, biar saja. Kita nggak tersakiti kok. Itu imannya dia, ya. Sesuai dengan tadi Bu Sofiatul bilang, ya saya 60 itu ayat 1 sampai 7. Silakan Pak Dhani. Biarkan aja dia bercuap-cuap, biar. Dia punya hak berbicara. Silakan Pak Dhani. Iya, terima kasih Pak Bung. Ya, yang kedua, tulisan di masjid yang tertua itu ada yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik ini masjidnya masih ada. Silakan dibuka di YouTube Aiman Maulana yang telah menjelaskannya. Yang ketiga, Masjid Madinah yang tertua pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada tulisan-tulisan di dalamnya dan terjaga tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama Muhammad, ingat itu. Yang keempat yaitu peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam museum. Silakan dicek, baik itu rambutnya, pedangnya, pakaiannya, ada. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, ini yang saya kumpulkan aja, yaitu pengikut-pengikut
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiin hingga detik ini masih mengakui, sekali lagi masih mengakui apa yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kebenaran, bukan kebohongan. Terima kasih. Sekarang buktikan dong secara otentik. Bentar, Data Pak itu Lobos, ada. nanti saya bicara. Oke. Nah, Berarti Pak Dhani tidak mendengarkan pernyataan Ibu Sofi bahwa Alkitab itu tertulis disaksikan sejarahnya dari luar Kristen, istilahnya non Kristen. Yosefus itu kan ahli orang Yahudi, bukan Kristen. Nah, maksudnya Pak Dhani begini, kalau di Pak Dhani memang semua yang bersaksi itu orang yang Muslim, tapi di luar agama Muslim nggak ada sejarahnya. Begitu Bu Sofiatul ya? betul. Ya, jadi begini saya jelaskan. Ya, Saya mengatakan silakan. bahwa Muhammad ini tokoh sejarah ada, tetapi tidak seperti yang digambarkan. Itu sudah kecampur nih, ya, baik itu biografinya maupun hadis-hadisnya, sehingga kita tidak tahu sebenarnya sosok seperti apa Muhammad pada abad ke-7 ini. Ya, jadi kalau tadi Pak Dhani ngomong begini, iya rambutnya ketemu, tetapi manuskrip Utsman nggak ada, gitu loh. Jadi kalian itu bisa melestarikan rambut daripada Muhammad, tetapi manuskrip Quran zaman Muhammad nggak ada. Jadi lebih penting mana nih, rambutnya Nabi Muhammad, apakah Quran yang katanya kitab yang turun dari langit ke-7 ke langit pertama ini? Jadi manuskripnya itu nggak ada, Pak Dhani. Anda tidak punya namanya manuskrip Utsmani. Yang Anda punya adalah hafalan Imam Hafs an Asyim tahun 1924. Pada waktu itu sudah beredar razam daripada razam Utsmani ini, beredar banyak sekali bacaan, ada sekitar 30 bacaan di Mesir pada waktu itu. Ya, kemudian dipilih salah satu, yaitu bacaan versi Imam Hafs yang distandarisasi tahun 1924. Kemudian diedarkan di seluruh dunia tahun 1985 yang ada pegang sekarang. Jadi Quran yang ada di Muslim sekarang ini tidak berdasarkan manuskrip zaman Utsman. Manuskripnya nggak punya. Ini kita bicara data sejarah. Tadi Pak Dhani mengatakan rambutnya Muhammad ada. Iya, rambutnya ada. Manuskripnya, Qurannya nggak ada. Ya, jadi yang lebih penting adalah Qurannya ini, Pak, lebih penting. Ya, dan pada waktu saya berdebat dengan Awan TV, dia mengakui bahwa ada begitu banyak versi-versi Quran Arabik. Ini satu kemajuan, satu langkah kemajuan. Karena kebanyakan Muslim-Muslim itu didoktrin dan didogma bahwa Quran itu satu dan sama, tidak berubah lafadznya selama 14 abad. Sampai sesuara-suaranya pun tidak berubah. Ini keliru. Karena kita punya bukti-bukti. Banyak sekali perubahan, penambahan, penghilangan ayat. Dan itu kita bisa buktikan dari data-data. Ya, jadi Anda itu harus gini loh Pak Dhani. Kalau beragama itu jujur. Kayak orang Kristen nih loh. Jelek ya jelek gitu loh. Ada variasi manuskrip ya ada gitu loh. Jangan ditutupi. Ya. Saya tambahin. Terima Ya, Bu, kasih. sebentar Bu Pak Dhani, saya tambahkan. Pak Dhani, yang namanya sejarah itu pasti ada pembuktiannya. Yang namanya sejarah itu, kata sejarah itu adalah yang membuktikan yang sudah lalu, yang sudah kita tidak pernah ketahui, tetapi sekarang kita bisa tahu karena dibuktikan. Sejarah tanpa pembuktian, tanpa fakta, tanpa bukti, itu omong kosong. Sejarah itu pasti bisa dibuktikan. Contoh, dulu kita dengar cerita ada dinosaurus. Kita mereka-reka dinosaurus kayak apa, sebesar apa. Tapi ketika bukti sejarah ditemukan, ini loh, nih dinosaurus buktinya. Ini loh, binatangnya sebesar ini. Itu jelas, oh ini berarti di sini berdasarkan penelitian bahwa binatangnya ini tulangnya bentuknya seperti ini. Sekarang Pak Dhani bisa buktikan nggak pedang itu pedangnya Muhammad? Siapa yang bisa membuktikan pedang itu pedang Muhammad? Satu. Kedua, rambut itu, rambut orang, cukur rambut juga banyak, sisa rambutnya dipungut banyak bisa Pak. Tapi yang membuktikan rambut itu benar atau tidak, di mana? Contoh, penemuan naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll, di namanya Wadi Qumran dan Wadi Kumaat.
yang ada di Israel itu bisa dibuktikan tempatnya dan yang diketemukannya ini loh. Nah, ketika sudah ditemukan, dicek lagi benar nggak yang diketemukan itu adalah bukti sejarah. Dicari lagi, diuji karbon, ya, kemudian disandingkan lagi sama data-data sejarah. Oh benar, memang ini barang yang waktu itu hilang, yang sekarang kita sedang cari. Oh ternyata ketemu, disandingkan. Oh benar, ini ada. Nah, Pak Dani yang tadi Pak Dani ngomongin, di mana ada bukti datanya yang menyatakan dan menyandingkan bahwa ini benar-benar rambutnya Muhammad, ini pedangnya Muhammad, dari mana? Ujinya, pengujiannya dari mana? Kemudian pendataannya, penyandingan data yang benar dari mana? Contoh lagi, ketika Robert siapa yang menemukan darah Yesus di bawah bekas penyalipan Yesus waktu itu, ya, Ron Wyatt, itu kan Ron sudah Wyatt. ribuan tahun. Nah, Ron Wyatt itu menemukan bukti darah tahun abad ke-20 ini, menemukan yang 2000 tahun lalu. Itu menemukan sampel darahnya, kemudian ditesnya juga nggak 1 hari 2 hari Pak Dani, ditesnya untuk membuktikan kebenarannya itu 10 tahun Pak Dani. Baru setelah dites begini begini diketahuilah nyata bahwa inilah darah Yesus yang diteteskan waktu disalibkan, turun ke tanah. Di dalam tanah itu lagi masih bisa ditemukan darahnya, ya, kumpulannya. Dites gennya, dites secara karbonnya, dites skala kromosomnya, ditemukanlah bahwa inilah darah Yesus. Karena manusia punya 22, kalau nggak salah 22 kromosom, dari kromosom ibu dengan kromosom bapak. 22 kromosom ibu, 22 kromosom bapak. Berarti itu manusia. Sedangkan Yesus diteliti, dia tidak punya kromosom bapak, dia cuma punya kromosom ibu. Berarti dia bukan manusia. 23 sama 23. Ya, Yesus dia ya 233 ya, sorry 23. Yesus, darah Yesus yang diketemukan sampai 10 tahun diteliti, itu hanya ditemukan gen ibunya. Itu pun dicocokkan lagi oleh gen dari Maria, bahwa benar itu gennya Maria, nggak ada gen kromosom ibu bapaknya. Berarti Yesus itu memang dari surga karena dia tidak punya kromosom bapak. Itu pembuktian namanya Pak Dani. Sekarang Pak Dani tolong buktikan rambut itu rambut Muhammad, pedang itu pedang Muhammad. Coba buktikan, silakan. Ya, terima kasih dengan penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi. Saya simpel saja menjawabnya. Sekali lagi ya, mantap Pak Dani. Kali tinggi. Sebentar Pak Dani. Saya dukung, Sebelum Pak hidup Pak Dani. Hidup Pak Dani. Sebelum Pak Dani jawab, ya, justru itu Pak Dani harus buktikan. Pak Dani kalau cuma ngomong, oh katanya Bu Sofiatul ini pedangnya Muhammad, oh katanya Bu Sofiatul ini rambutnya Muhammad, omong kosong kalau tidak ada pembuktian. Silakan Pak Dani. Biar aja dibicara. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bom sebagai pemilik Zoom dan channel. Mantap channel ini. Jadi, bukti yang nyata yang tidak mungkin terbantahkan oleh dunia manapun. 1 adalah Masjidil Haram. 2 adalah Masjid Madinah. Itu tidak ada satupun manusia yang bisa membantahnya. Itu Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Tidak bisa membantah, maksudnya apa? Maksudnya buktinya apa? Muhammad, sebentar Pak King David. Buktinya menunjukkan itu Muhammad di mana? Di dalam masjid itu ada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran dan Pak ada Dani, yang namanya saya juga bisa. Kau juga bisa nulis. Semua orang bisa nulis, pembuktiannya mana Pak Dani? Menghayal, halusinasi.
Dani, Dan itu Sebentar, udah terjadi tua, masih sadarlah. sampai detik ini. Sampai Udah, Siapa yang Pak. nulis? Yang nulis berkesinambungan. siapa? Siapa yang Biar aja Pak Lobo. nulis? Biar aja Pak Lobo. Buktikan yang biar aja nulis bicara. gitu loh. Biar aja Pak. Panasan. Biar aja. Teman-teman kan stop Pak Dani kan. Biarkan saja dia berbicara, itu hak dia. Ya. Biar aja kita, Ya. biar aja. Silakan Pak Hansi. Silakan Pak Dani. Ya. Sekali lagi, ini adalah ajaran saya, agama Hmm. saya. Saya punya hak. Enggak pernah saya bilang ajaran saya. Itu memang ajaran Makanya kamu, saya siapa yang membela. ngakui? Ya silakanlah, dibela saja. Makanya saya katakan Biar untuk aja, membuktikan sangat simpel. Pertama, Masjidil Haram. Kedua adalah Masjid Madinah. Yang ketiga yang namanya Al-Baqi. Silakan kalau Ibu Sufiatul tahu makna daripada Al-Baqi. Di mana Al-Baqi itu? Dan itu bukti yang nyata sampai detik ini. Dan itu berkesinambungan. Sekali lagi, orang yang memeliharanya berkesinambungan, orang yang memelihara Masjidil Haram berkesinambungan, orang yang memelihara Masjid Madinah berkesinambungan, orang yang mengamati dan menjaga yang namanya Al-Baqi itu berkesinambungan. Terima kasih. Silakan Ibu Sufiatul menjelaskan Al-Baqi. Mbak Dani tahu nggak ada Hore. berapa Ka'bah di Semenanjung Arab? Sebentar saya Silakan. ada berapa Ka'bah di Semenanjung Arab? Sebelum saya menjawab, saya sudah tahu. Tetapi Anda jawab dulu, apa itu yang dimasukkan Al-Baqi yang Anda ketahui? Kalau Anda mempelajari Islam. Oh nggak tahu saya Al-Baqi apa, silakan jelaskan. Saya tahunya Baki Pak. Baki tempat tuh loh. Baki buat minuman. Bu, aduh di rumah saya juga banyak baki. Jadi Ka'bah itu Bagaimana Anda bisa banyak ya Bu ya? dipercaya oleh umat Islam? Bagaimana Anda bisa dipercaya oleh umat Islam? Hal yang sangat-sangat krusial. Anda tidak memahami. Dan ini emangnya saya Renungkan. umat Islam. Sebentar. Pak Dani keliru nih. Saya itu dipilih Tuhan. Ditemui Tuhan tahun 1998. Pada waktu semester 4. Saya tidak minta, Pak. Kalau Pak Dani tidak dipilih Tuhan, itu masalah lu, itu derita lu. Pak Dani salah kalau mengatakan Sofiatul harus dipercaya oleh umat Islam. Kalau Sofiatul dipercaya umat Islam, murtad semua tuh jadi Kristen, umat Islam. Saya percaya, Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Tidak semua dari umat Muslim akan dipilih oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu akan menampi, karena dia melihat hati. Yesus mengatakan demikian. Kamu melihat apa yang di luar, kamu melihat rupa. Yesus mengatakan aku melihat ke dalam hati. Jadi dia memilih kita, itu nggak lihat tampang, nggak lihat yang luar yang kelihatannya baik, pakai kopiah, jidatnya hitam, banyak berdoa. Dia nggak lihat itu, Pak. Yang dia lihat hati kita. Ketika Betul. Tuhan memilih saya nggak tahu loh, Pak. Dia ngelihat hati saya. Dia ngelihat apa yang di dalam diri saya. Kalau saya ngelihat dari luar, jelek sekali, banyak sekali dosanya. Tapi Tuhanlah yang memilih saya, karena dia melihat hati. Jadi Pak Dani salah kalau mengatakan Sofiatul harus dipercaya oleh umat Muslim. Emangnya saya mau pemilihan pilkada? Nggak Saya perlu. aja nggak pernah memperlihatkan tampang kok. Kalian itu kan cari-cari siapa tuh Sofiatul, Sofia, nggak mungkin, orang saya nggak pernah punya foto. Saya nggak punya media sosial. Iya. Jadi kamu salah Pak Dani kalau kamu mengatakan saya mau ikut pemilihan anggota DPR pilkada sehingga umat Muslim harus percaya kepada saya. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan dari Bani Kedar dan Nebayot itu hanya orang-orang yang hatinya seperti merpati. Yang mempertobatkan orang itu bukan manusia, Pak Dani. Yang mempertobatkan orang itu adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam dia, Islam. saya nggak menjelaskan, saya bicara fakta sejarah, ngerti nggak sih Pak? Sejarah. Saya bicara arkeologi, bicara sejarah Pak Dani ini nggak mudeng-mudeng kayaknya. Saya bicara orang-orang arkeolog, orang-orang sejarah, dan mereka juga Muslim. Mudeng. Jadi kalau Pak Dani lihat di video saya, di video Sofiatul, itu saya kasih ini namanya profesor ini, orang Muslim, bukunya ini, halaman sekian. Kamu tuh nggak mudeng. Kamu nggak mudeng sejarah. Sejarah. Pak Dani, saya kasih tahu ya, kamu itu Quran itu bukan kitab sejarah.
Oke. Yesus saja kamu katakan keponakan Musa dan Harun. Itu sudah kesalahan sejarah paling fatal tuh Pak di dalam Quranmu. Makanya kamu itu tidak kamu mengatakan ini jejak tapak kaki Abraham di Mekah. Bagaimana membuktikan itu batunya yang diinjak oleh Ibrahim? Itu kan konyol sekali kalian percaya hal itu. Terus kalian bikin kuburan-kuburan, ini kuburan Nabi Adam, ini kuburan Habil, ini kuburan Musa. Ngaco sekali. Alkitab mengatakan Musa tidak tahu di mana dikuburnya. Bahkan Abraham dikuburnya di Hebron. Kok kalian bisa bikin kuburan Abraham di Mekah? Kan aneh. Jadi kamu tuh nggak masuk di akal, Pak Dani. Kamu nggak pakai logika. Kamu tuh nggak mikir. Bagaimana mungkin Allah yang katamu tidak pernah berdusta bisa mengatakan Yesus atau Isa itu adalah keponakan Musa dan Harun, lahirnya di bawah pohon korma? Mikir, Pak. Mikir, Pak. Betul. Ini kenal bocor. Bukan. Memang Saya benar bicara dia ngomong itu dari benar. mana? Itu benar dia ngomong. Kamu yang Boleh tidak saya tahu ngomong? sejarah. Kamu itu buta sejarah, Dani. Kamu hanya tahu Nah, beriman dan beriman, teman-teman, tapi tidak kita tahu masuk ke topik sejarah. lain ya. Begitu, Kita masuk ke Dani. Kita masuk ke Jadi topik ya. Ini ada percuma teman ngomong bertanya. sama Anda itu Teman-teman, yang tidak tahu sejarah. Pak Lobo, ini ada teman-teman Yes. bertanya ya. Pak Ibu Sugianto, tolong ya dijelaskan. Ini ada teman bertanya nih. Nih. Silakan. Di layar ini. Pak Lobo punya mic di baik. Ini nih. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Coba tolong jelaskan ini, teman-teman. Dari ayat Ya itu kan dari bicara ayat kedatangan Yesus yang kedua setelah perjamuan kawin anak domba. Jadi ini kalau kita bicara eskatologi itu memang kita harus putus-putus. Suaranya putus lagi, Bu Sofi. Putus. halo. Ya. Maju, Bu. Iya, yang ditanyakan Silakan, apa Bu. Pak mengenai ayat ini? Ini bicara mengenai kedatangan yang kedua. Dia tanya, dimaksud Tuhan Yesus datang dan semua orang kudus ini kapan? Waktu menjemput Itu atau gimana? kedatangan yang kedua setelah rapture. Setelah pengangkatan. Pengangkatan pertama. Bu. Putus ya? Setelah rapture dia bilang, setelah pengangkatan. Setelah rapture, Bom, kalau saya yang percayanya setelah rapture, setelah 7 tahun perjamuan kawin anak domba, kemudian baru dia turun seperti di kita Itu dia mau tanya, Bu. orang Dia mau tanya, kudusnya. dia sudah ke sana. 7 tahun itu tertulis di mana, Bu? 7 tahun perjalanan domba. Bu, dia udah tahu itu. Tadi mau tanya, 7 tahun. Sebentar. Bu Hayu. Ya, Ya. Siapa yang nanya ini, Pak? Muslim apa Kristen? Ada apa? Kristen. Oh. ya Wahyu 19 ayat 7 itu kan jelas mengenai perjamuan. Jadi gini, kalau kita bicara atau rapture dulu, apakah itu pre-rapture, middle rapture, ataukah di akhir masa penganiayaan antikris? Ya, Itu ya, memang ada udah. 3 Kalau pendapat itu, mengenai hal ini. Setelah dia udah kasih tahu, Bu. itu ada Dia coba dia tanya itu 7 tahun. baru ada Itu kan ada. Nanti kan begini, kedatangan Tuhan pertama itu kan dia mengangkat 7 tahun sesuai dengan nubuatan Nabi Daniel. Di Daniel berapa, Bu? Supaya dia bisa menjelaskan. Daniel berapa? Sebentar, itu nubuatan Nabi Daniel soalnya. Iya. Pak Bom, kalau saya ini Bu Sofiatul di Zakaria 13 itu juga. Zakaria 14 ayat 5, Pak Bom.
karena latar belakangnya itu di perjanjian lama ditulis di Zakaria 14 ayat 5 itu. Zakaria 14 ayat 5 kalau nggak salah. Zakaria 14 ayat 5. Bukannya Yeskel. Iya. 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 Iya kan? Akan datang dan semua orang kudus bersama dia. Gini. Iya. Ini nubuatannya kan. Maaf Yang Pak ditanya Bambang, nubuatannya. saya live dulu ya. Salam Ya, Pak semuanya, Dani, ya, saya Pak live Dani. Isa sebentar. Salam. Ya, 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 shalom. silakan. Ya, salam. Isa dulu, silakan. Nah, ini pada Pak Bom. Kalau saya lihat di sini, inilah yang ditanya nubuatannya atau gimana? Jangka waktunya Oh, kalau kita merujuknya kepada Daniel itu kan 9 sih Pak. Oke. Daniel 9 Jangka kalau kita waktunya. merujuk ngitung waktu Krisnya ini, Oke. itu sebenarnya kan Ya, double silakan. prophecy. Kalau kita sih bicaranya ke Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9:27 ini sebenarnya double prophecy ya, karena Bait Allah itu sudah pernah dihancurkan pada zaman Makabe. Ya, pada zaman Hasimoyan, dinasti Hasimoyan. Ini double prophecy mengenai penghancuran Bait Allah pada zaman Makabe, tetapi juga double prophecy mengenai masa antikris ketika nanti 7 masa ini bicara mengenai antikris sih Pak. Jadi 1 kali 7 masa ini bicara 7 tahun kalau di dalam Alkitab kita. Makanya rapture ini gereja masih punya beberapa pandangan. Apakah pre-rapture, artinya sebelum antikris ini menyatakan dirinya gereja sudah diangkat sesuai dengan Tesalonika tadi, atau pertengahan ya 3,5 dari 7 tahun itu pertengahannya middle rapture, atau harus melewati masa penganiayaan. Gitu. Tapi kalau kita bicara misalnya tipologi daripada Nabi Elia dengan Henok ya Pak ya. Enggak, kalau kita bicara tipologi Nabi Henok. Tuhan untuk menuju ke ini kedatangan Tuhan untuk menuju ke 1000 tahun kan, Bu? Betul. Iya. Jadi gitu ya Pak. Iya, jadi kalau kita bicara tipologi Henok ataupun Elia yang diangkat ke surga, tipologi daripada gereja, kemungkinan pertengahan. Ya kita nggak pernah tahu lah, siap-siap aja. Ya, Pak siapa namanya ini, Pak Juanda Sihaloho. Istrinya Boru Sinaga. Ya. Jadi gitu Pak ya. Wah, teman dekat saya ini Boru Sinaga. Saudara saya dong. Ya, mantap. Lanjut. Memang pertanyaannya ini memang Bu, banyak orang Kristen sampai sekarang kan dari gereja kan masih lain berpendapat ya. Betul, lain tafsiran, betul. Karena ini kan sesuatu yang belum terjadi, Pak. Ya. Masih istilahnya masih ke depan masih jauh lah. Oke. Bu Sofi. Silakan. Bu Sofi. Berarti tadi yang kita bicara sejarah itu si Dani buta sejarah berarti ya Bu ya? Nggak ngerti sejarah kayak kelihatan dia. Dia nggak paham apa itu sejarah Pak. Dia nggak paham apa itu sejarah. Iya, dia nggak ngerti sama sekali. Iya, jadi data-data kita itu lebih banyak arkeolog, lebih banyak sejarah yang saya tampilkan. Bukan kita beriman, ya kita beriman gitu. Tapi yang saya tampilkan ada kita melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi sejarah, dari sisi arkeologi. Betul. Luar biasa kitab kita ya Bu ya. Data-datanya lengkap sekali. Ya. Alkitab kita dikonfirmasi dengan penemuan arkeologi dan sejarah. Itulah hebatnya. Jadi Alkitab itu tidak hanya semata-mata kamu imani saja dan kamu percaya buta.
taklid buta, tapi bisa dibuktikan dengan sejarah berikut sejarah berikut sejarah kemudian. Betul. Itu. Nah, Soalnya saya dulu kalau pelajaran sejarah sama bahasa Inggris selalu 10 nilainya. Aduh. Geografi, peta buta, sejarah itu nggak belajar saya 10 terus nilainya. Iya, Bu. Saya kalau Luar biasa. yang paling mati saya matematika, Bu. Kalau hitung-hitung. Matematika mati-matian gitu. Ya, saya mati-matian benar, Bu. Kalau sejarah sama itu bagus juga, Bu. Sejarah sama ilmu pengetahuan gitu. Apalagi ilmu pengetahuan sosial. Kalau saya hitung tenang saja. Kalau hafal gila saya. Ya kan. Hafal saya gila. Bener gila, apalagi tahun. Capek deh. Kalau hafalin tahun-tahun. Makanya Pak Bom Bom ini perlu dilestarikan ya. Soalnya ada 1.000 berapa ratus ayat Pak yang di kepala Pak Bom Bom. Waduh. Banyak dia. Pak Bom Bom itu kalau ada camilannya dia ingat, Bu. Kalau nggak ada camilan nggak ingat. Iya. Dia lupa. Oh, iya. Dia ingat pun dia belaga lupa, Bu. Gimana ya? Bos siapa? Bos Sufiatul. Mereka kan yang seberang kan sering menyatakan begini loh. Apa ya namanya gini, sering mengatakan raja itu raja apa itu namanya? Waduh, Raja Firaun yang ditemukan. Ya, Raja Firaun yang ditenggelamkan kan, bukannya di dalam kuburan kan? Bukan. Harusnya yang harusnya ditemukan itu yang di dalam air kan, yang ditenggelamkan kan, bukan yang diselamatkan dari itu kan? Ini yang bikin pusing itu. Itu yang ditemukan kan itu kereta. Iya, yang kereta yang ditemukan tuh kereta. Yang ditemukan kereta. Ada komentar ini. Ada komentar ini. Coba lihat komentar. Pak Bom itu yang mulianya. Hansip YouTube gua ngomong begitu. Memang Hansip YouTube ngomong gitu tadi, Pak. Lah tadi yang mulia Pak Dani. Yang mulia Pak Bom Bom. Iya, yang mulia Pak Bom Bom dia bilang pemilik channel, dia bilang gitu. Dia ngomong begitu tadi, Pak. Ya. Iya. Ini anak Batak ada mau sampaikan ini. Anak Batak ada mau bicara itu. Apa yang dia mau bicara lagi, Pak? Udah dikarungin dia tuh, Pak. Nggak perlu dengar dia lah. Apalagi yang mau didengar tuh. Anak Batak belajar aja banyak firman Tuhan biar jadi anak Batak yang pinter. Memuji Tuhan dulu Pak Bom Bom. Ya, memuji Tuhan dulu. Lagu apa? Saya mau memuji Tuhan pada kaki salibmu. Ya, nyanyi satu orang. Lagu satu nyanyinya. 368. Hampir jatuh HP. Aduh. Gara-gara nggak ada camilan jadi mau jatuh. Iya, kalau jatuh nggak ada duit lagi belinya. Lem biru. Mana Pak Bom Bom kelihatannya di kamera kusut bener. Ngantuk. Kurang tidur. Gak apa, Pak. Kirim camilan biar sehat. Ada kaki salibmu. Nyanyian apa? Nyanyian rohani atau apa? Pada kaki salib. Bentar, Pak. Yang Kidung aku apa, Pak? Kidung Jemaat 368. Semuanya ayo 368. Iya. Oke, Bapak menyanyi. Saya tes nada dulu. Ya, Bapak, nadanya. Nadanya, Pak. Ya, boleh sekarang, Pak, ya. Tunggu sebentar. Saya ambil nada. Ambil nada, do, Pak. Coba. Pas ikut Bapak. Ya, baik. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung.
Terus Pak, oke. Siap, sudah. Yang agung. Nyanyi aja Pak, nggak usah ragu-ragu. Salibmu, salibmu, yang memuliakan di dalam sorga ada perhentian. Ulang Pak, ayat kedua. Ya, ulang ya. Ayo Pak, nyanyi aja Pak, nggak usah ragu-ragu, nyanyi aja. Ya. Pada kisah kasihmu putri sinar bintang fajar terang yang memberi yang kumuliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Mama ada nyanyi ragu-ragu. Salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Ya, terima kasih. Ya, ada yang mau sumbang lagu lagi? Mungkin Cica Killer. Ciler. Ya Pak, Mau sumbang lagu? tadi saya makan siang di mall Pak. Kebetulan Ya, bos terus? datang. Lagunya lagu rohani semua yang diputar di sana, tapi dengan piano gitu, iringan piano gitu. Yang makan pakai jilbab, goyang-goyang kepala Pak. Waduh, puji Tuhan saya bilang. Lagunya lagu-lagu rohani semua. Namanya silaturahmi apa? Namanya apa? Apa namanya itu Pak? Instrumental. Toleransi ya. Bukan, mereka nggak tahu itu lagu rohani Pak. Mereka nggak tahu itu lagu rohani karena hanya instrumental piano. Oh. Jadi makan siang kan? Ya. Lagunya lagu-lagu rohani. Tapi hanya instrumental. Yang Muslim ikut bergoyang-goyang gitu Pak. Puji Tuhan saya bilang. Ya. Lagunya lagu yang ia lahir untuk kita. Ia lahir. Gas Pak, ayo.
untuk dialah. Jalan bisik. Adik KKR boleh. Oke, silakan Pak Jono, apa yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Bombom, teman-teman semua selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa ya? Cuma mengenai sejarah tadi menarik sekali sebenarnya. Jadi senang sekali ada Bu Sufiatul juga. Yang lain terkadang kalau dari sisi teologi kan susah dengan pihak seberang ya. Tidak nyambung begitu. Tapi kalau sejarah kan seharusnya sama ya. Dan ya konon katanya Mekah juga di abad ke-7 diragukan keberadaannya. Juga kalau dibangun itu kan harusnya digali tanah itu kan banyak seharusnya arkeolog bukti-bukti sejarah, tapi kenyataannya kan tidak ada. Jadi itu sih sebenarnya menarik sekali kalau dari sejarah. Pak Lidara, sebentar ya teman-teman. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara, terus Pak Ciler. Iya. Ya, sebentar. Pak Ciler, Pak Lidara. Iya. Pak Bombom kan sudah 2 hari tidak ada cemilan. Ini baru datang dari Kanada, dari Ibu Ina ini. Ada yang tahu? Oh. Wah, curang. Loh. Ada Lumpi. Aduh. Pak Ciler. Pak Lidara. Ya. Kita keluar aja yuk. Bukan Pak. Bukan Pak Lidara. Pantas dari tadi kok mukanya masem aja. Ternyata nunggu cemilan. Iya, makanya saya bilang daripada kusut. Pak Ciler, kita keluar aja yuk, Pak. Ayo Pak. Ayo. Percuma. Cemilan langsung ketawa. Nanti saya bagi. Pak King David. Aduh, nggak dibagi Pak King David. Kita keluar aja yuk, Pak. Dibagi. Ada ditanya tuh nomornya Pak Lidara sama Pak Ciler. Nomor apa, Pak? Nomor rumah, nomor rekening apa nomor telepon? Nanti minta nomor rekening ke sini. Ntar terus sama Ayam betutu, Ibu Ine. Oh, aduh. Sedikit Pak, sedikit. Ini Pak Bobo punya nih. Nih, mau nggak nih? No, banyak ini no. Pak Ciler. Yo. Pak Ciler, tanyain Pak Bombom. Yang ditanyain Bu Ine dari Kanada tuh nomor rumah, nomor sepatu, nomor rekening, apa nomor telepon. Iya Pak Bombom. Yang ditanyain itu nomor apa Pak? Nomor telepon. Nomor telepon. Ya deh, nomor telepon nggak apa-apa. Tadi Ibu Ine sudah kirim untuk Pak Yoga. Oke. Jadi Pak Ibu Ine bilang Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kirim ya untuk Pak Yoga untuk beli Alkitab. Jadi saya tarik kirim ke Pak Yoga. Untuk beli Alkitab ya, Pak. Ya, puji Tuhan. Udah Pak Yoga nanti beli Alkitab untuk baca-baca. Udah diem deh, Pak Ciler diem. Kalau Pak Bobo makan kita diem aja, udah lihat aja. Semangat lagi dia Pak, kayak apa namanya mainan. Teganya. Pak Ciler kayak itu apa mainan baru diganti baterainya. Tadi malam Pak Ciler lihat juga tuh apa si Nandar bala-bala bili-bili. Wah, tidur cepat saya, Pak. Soalnya hari ini harus ada kerjaan di luar. Makanya dari tadi pagi di luar terus, baru pulang ini. Enggak ikut saya. Pak Bombom. Ya. Pak Bombom di ledek-ledek sama Aditya, tahu nggak Pak Bombom? Nggak tahu. Itu disingkat namanya Pak Bombom, itu diartikan Bombom, bandot ompong apa gitu dia. Pak Bombom dibilang bandot ompong kata Aditya. Ompong.
Aduh. Itu orang Artinya yang nggak ngomong itu yang nggak pernah ngasih lihat mukanya. Orang kalau yang punya channel baru kayak begitu ngasih mukanya kayak Aditya itu bandot ompong dia. Orangnya kan jelek, jadi nggak mau kasih wajahnya. Pak Cilar dan Pak Lidara, aku kun fayakun ya, bim salabim abrakabra, kuenya pindah di atas mejanya Lidara. Ceng, sudah pindah belum? Oh, jadi anggur Pak di sini, jadi anggur, buah anggur. Mana anggur, mana anggur. Jadi buah anggur. Aduh, sudah makan tidak ada kopinya lagi. Aduh, gimana nih? Kopinya nggak ada ini. Aduh, ada yang kirim kopi kah? Nyanyi ini air putih ini, air putih ini. Sehat Pak itu air putih Pak. Pak Mikir apa itu? Pak Mikir naon? Pak Mikir. Wah ini anggur enak ini, anggur hitam. Manis banget ini. Ini anggur lonjong ini, anggur lonjong ini. Manis ini. Anti racun itu. Anti racun. Ya? Anggur tanpa biji itu bagus itu. Enak itu. Iya, paling enak itu, Pak. Anggur tanpa bijinya ya. Kirim lah ke sini Pak Mikir. Saya itu Pak Mikir. Pak Mikir kirim ke satu peti gitu, yang anggur begitu Pak Mikir. Sini dekat satu kok. peti. Woi, dekat kan? Iya. Padahal dekat, kamu kesini dekat dekat. Pak Lobo Padahal dekat. Pak Lobo jauh. Yang dekat cuma Pak Lidara, Pak King David, Pak Ciler kayaknya dekat ya. Pak Mordeka ya yang itu yang di Pademan. Getar nggak? Ya, halo. Oh, ada yang bertanya mengenai Pak King David juga dekat itu. Tadi ada. Ini ada anak-anak datang soalnya tadi itu pas. Pak siapanya Naho ya tanya mengenai Lukas ya, di Lukas 16 ayat 26 ya, mengenai orang kaya dan Lazarus. Itu terjadi Pak, itu penglihatan. Jadi sudah ada orang yang di surga ya. Orang di neraka juga sudah ada, tapi belum ada penghakiman. Maksudnya belum ada iblis di situ. Sudah ada orang di neraka. Jiwa-jiwa orang di neraka sudah ada. Itu masalah Lazarus di Ranit ya, sudah ada orang di neraka. Menurut Alkitab. Ya gimana Pak? Siapa ini ngomong ini ya? Pernah dengar Bu Nakayama? Iya. Bu Nakayama, ya betul. Itu sampai sekarang sakit hati Pak, sering kontak saya. Siapa yang sakit hati? Sakit hati sama saya kayak itu. Apa ya? Anak Batak ini tinggal ngomel-ngomel terus di club chat. Oke, silakan Pak Jono, apa yang mau disampaikan? Pak Jono. Kalau Pak Abu Subi ini siapa, Pak? Dari tadi saya nggak dengar ngobrol. Abu Subi. Iya nih Pak Abu Subi dari tadi pojok aja nih. Di pojok aja. Aduh, aku dulu akan